Saudara, hari ini kita akan sungguh-sungguh mengalami sesuatu ya yang memperlengkapi kita. Nah, saudara, kita mau berlanjut membahas tentang bagaimana kita mencapai visi kita, ya. Nah, saudara masih ingat orang yang paling gagal adalah orang yang tidak punya visi dalam hidupnya, ya. Nah, untuk itu kita mesti melihat terlebih dahulu. Next, kita mesti lihat terlebih dahulu, saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, yaitu ya saudara visi kita. Kita mau kemana? Kita mau jadi apa? Tuhan mau kasih kita lihat, saudara, bahwa Dia mau membangun komunitas terang dan garam ini. Ya, jadi saudara, kita mau menjadi seperti yang Tuhan berikan, menjadi komunitas sebagai rumah Tuhan, pusat solusi bagi suku dan bangsa, ya, menjadi apa, saudara, mercusuar bagi tubuh Kristus. Itu visi yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi kita mesti lihat dulu, seperti Walt Disney sudah melihat ya apa yang akan terjadi nanti di Disneyland. Akhirnya apa yang dia lihat itu terjadi. Next. Nah, kita masih ingat, saudara, saya harus ulang-ulang terus supaya kita ingat, ya, seperti keledai ini, saudara. Dia menang karena dia punya tujuan, punya visi, punya goal. Kuda ini tidak punya goal, tidak punya tujuan, tidak punya visi, muter-muter-muter, walaupun dia kuat sekali, saudara. Dia kalah, ya. Orang yang menang bukan orang yang paling hebat, orang yang paling sakti istilahnya, orang yang paling keren, saudara, paling hebat, paling kuat, ya, paling bertalenta, tapi orang yang menang adalah orang yang punya tujuan, visi, dan goal dalam hidupnya. Nah, saudara, karena itu kita semua, saudaraku, ya, harus punya visi, ya, visi terhadap komunitas kita, ya, visi terhadap kompak kita, visi terhadap hidup pribadi kita. Nah, hari ini, saudara, kita akan mau ya membuat goal setting, ya, Nah, kita lihat dulu bagaimana kita menemukan, saudara. Kita lihat next berikutnya. Nah, kita mesti tahu semua kita dalam perjalanan rohani, saudara. Ya, perjalanan kita bukanlah kayak lari maraton, saudara. Bukan. Kalau naik gunung kan spiral, saudara, muterin gunungnya, tapi terus makin tinggi sampai di puncak. Nah, demikian juga kita waktu perjalanan rohani kita, saudara. Tiap kita beda-beda tingkat perjalanan rohaninya, saudara. Ya, nah, ada orang yang masih Kristen anak. Nah, bagaimana kita tahu, saudaraku, Kristen anak, ya, perjalanan rohaninya? Nah, itu adalah yang kita sama-sama belajar, saudara. SPK pemenang. Ya, kita ikutin itu perjalanan rohani kita. Ya, kemudian saudara juga orang Kristen muda, bagaimana dia tahu perjalanan rohaninya? Ya, lewat SPK pengabdi. Ya, nanti kita akan belajar lagi lebih dalam tentang SPK pengabdi. Kemudian saudara, ya, bagaimana orang Kristen Bapak bisa tahu perjalanan rohaninya? Ikut ya perjalanan SPK pemimpin. Ya, itulah perjalanan rohani kita. Nah, khususnya kalau Kristen anak, saudara, ya, materi SPK pemenang itu bukan hanya materi sekali dengar beres, saudara. Tapi seperti ya perjalanan apa? Naik gunung ini, muter diulang, tapi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, ya. Jadi perjalanan rohani kita itu bukan linier, satu arah sekali jalan, khususnya pelajaran-pelajaran yang mendasar, ya. Tapi diulang, saudara, diulang. Nah, ini kita mesti ingat namanya spiral. Spiral itu diulang, tapi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ya, nah ini penting, saudara.
ya seperti makanan apa? Makanan pokok kan mesti dimakan ulang lagi, ya. Seperti kita makan apa? Saudara, karbohidrat, protein dan lemak kan mesti diulang terus. Kita nggak boleh bilang udah bosen ya. Kalau kita bosen hidup, saudara ya. Jadi kita mesti terus ulang dan ulang dan ulang. Nah, dalam perjalanan kita nanti kita akan ya perlu istirahat. Seperti kita naik gunung. Saudara pernah naik gunung? Ya, kalau naik gunung itu nanti di tengah ada tempat peristirahatan. Ya, kadang-kadang ada warungnya, kadang-kadang ada apa, saudara? Ada tempat berhenti di situ, kita bisa istirahat, makan, beli tali, beli senter, beli perlengkapan. Ini yang disebut diperlengkapi lagi. Nah, kita, saudara, setelah jalan, kita perlu sama-sama berpikir, ya apa yang kita perlu diperlengkapi ya. Nah, itulah kebutuhan-kebutuhan rohani yang disebut menurut apa kelompoknya, menurut kebutuhan spesifiknya, kategorial. Ya. Jadi misalnya kita sama-sama setelah dalam perjalanan kompak, kita berpikir, ternyata kita perlu diperlengkapi sebagai pria ya. Nah, maka kita nanti diperlengkapi sebagai pria, sebagai wanita, ya. Pernikahan kita perlu diperlengkapi, bisnis kita ya perlu diperlengkapi, saudara. Nah, itu kita sama-sama akan ya mendapatkan ya apa, saudaraku, training supaya kita semakin apa, saudaraku, semakin maju di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Dia. Nah, hari ini, saudara, hari ini kita mau khusus ya melihat lebih dalam lagi. Ya, apakah kita ya sudah mencapai goal-goal atau sasaran-sasaran yang ada yang paling basic dulu, saudara. SPK pemenang. Nah, kita akan kita akan sama-sama, saudara, melihat ya bagaimana kita ya apakah kita sudah mencapai goal-goal dalam, saudaraku, SPK pemenang ini. Nah, kita udah tahu next bahwa SPK pemenang itu adalah untuk orang Kristen anak, saudara. Nah, untuk orang Kristen anak ya, kita semua ya mempunyai kebutuhan apa, saudara? Yaitu ya kita punya kebutuhan tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni karena namanya. Nah, ini dalam bahasa aslinya, segala dosamu telah diampuni karena namanya. Segala dosa kita, saudara. Dari kita lahir sampai mati, ya, baik dosanya sebagai perbuatan maupun akarnya dosa sudah mati, saudaraku. Ya, karena sudah Tuhan ampuni. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Ya, saudara. Jadi kita mempunyai jaminan akan keselamatan, saudara. Itu orang Kristen muda. Nah, kedua, orang Kristen orang Kristen anak perlu tahu, mengenal Bapa, ya. Nah, mengenal di sini intim, makin intim dengan Bapa, saudara. Itulah ya kebutuhan orang Kristen anak. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Ketika kita baru terima Yesus dulu, apakah kita tercukupkan kebutuhan ini? Apakah kita dulu, saudaraku, ya sudah mengalami hal ini? Yakin kalau kita sudah diselamatkan, seyakin-yakinnya. Atau kita masih ragu-ragu terus? Ya, kadang-kadang kalau ditanya, kamu kalau meninggal masuk surga enggak? Ya, mudah-mudahan lah, Pak. Nah, itu mudah-mudahan ya. Kalau kamu dipanggil Tuhan, siap. Iya ya. Aduh, kayaknya belum siap deh, Pak. Nah, gitu kan. Nah, terus kalau kamu berbuat dosa lagi, jatuh lagi, gimana? Kamu hilang nggak keselamatannya? Bingung lagi, saudara ya. Nah, ini orang yang masih bergumul dalam apa, saudara?
keyakinan akan keselamatan. Kenapa dia nggak yakin? Karena dia nggak punya jaminan akan keselamatan. Nah, kalau saudara seperti itu, berarti dulu saudara waktu kekristenannya masih awal, belum tercukupkan kebutuhan ini. Ya, kalau belum tercukup, kita nggak bisa tumbuh, saudara. Kayak anak, kalau nggak dikasih susu, langsung dikasih makan steak, dia bisa mati, saudara. Karena dia nggak pernah dapat susu. Ya, walaupun kita udah lama jadi orang Kristen, walaupun kita udah 20 tahun, saudaraku, jadi Kristen, tapi kalau ini belum terjawab, maaf saudara, kita akan terus bayi rohani terus. Usia rohani kita bayi terus, saudara. Ya, walaupun kita udah lama. Nah, jadi saudara, kita perlu dapat kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, karena itu hari ini saudara, kita mau lihat kembali sampai di mana kita sudah terjawab kebutuhan Kristen anak kita, termasuk saya. Jadi ini bukan oh saya nggak perlu Pak Edi, saya mah udah nggak level, saya udah di sini, udah di awan-awan, ya nggak tahu tingkatnya apalagi itu, tingkat dewa kali ya. Nah, saudara, kita mesti semua cek fondasi hidup kita bener enggak. SPK pemenang, saudara, itu fondasi hidup kita. Ya, kita mesti cek. Nah, karena itu, next, kita hari ini, terus lagi, kita mau membuat goal setting, saudara. Ya, goal setting namanya. Goal setting itu gini, kita mau menetapkan goal-goal dalam hidup kita, saudara, yang sangat basic, ya, yaitu yang ada di SPK pemenang. Kita cari tahu dulu, kita waktu kanak-kanak rohani dulu, saudara, waktu masih bayi rohani, terpenuhi enggak kebutuhan itu? Kalau enggak, masih keburu. Sekarang kita, ya saudaraku, dapatkan kebutuhan itu. Oke? Nah, jadi kita mau membuat namanya goal setting, saudara. Nah, hari ini, ya, kita akan, saudaraku, fokus ke goal setting yang ketiga dulu, saudara, ya. Nah, walaupun nanti saudara boleh, kalau tiba-tiba saudara dapat pencerahan, ya buat goal setting buat komsel saudara. Saudara mau komsel saudara jadi seperti apa? Ya. Nah, itu dia saudara. Seperti yang Tuhan udah firmankan, ya, menjadi komunitas terang dan garam itu. Kalau di Abalef, ya, saudara, menjadi komunitas yang menjadi rumah Tuhan, ya, pusat solusi bagi suku dan bangsa, kemudian apa? Mercusuar bagi tubuh Kristus, saudara. Nah, itu visinya kita. Ya, visinya kita adalah komunitas. Ya, bukan kita mau bangun denominasi, bangun gedung, bangun apa, tapi komunitas. Kedua, kita mau bikin goal setting untuk kompak kita. Saudara mau jadi kompak yang seperti apa? Ya. Saudara mau kompaknya, ya, bermultiplikasi. Jadi berapa tahun ini? Ya, bikin goal setting, saudara. Kalau kita nggak pernah bikin goal setting, kita nggak akan mencapai apa-apa. Ya, nah, bikin goal setting. Orang yang paling gagal adalah orang yang tidak punya goal dalam hidupnya. Itu gagal, orang yang gagal. Mari kita buat goal setting kita, saudara. Nah, yang ketiga, ini yang paling kita mau arahkan. Goal setting perjalanan rohani pribadi kita. Nah, kita mau mulai dari yang paling dasar dulu. Next, yaitu SPK pemenang. Nah, masih ingat tadi, goalnya SPK pemenang adalah jaminan keselamatan. Kita punya jaminan keselamatan dan jaminan pengenalan akan Bapa. Ya, artinya kita makin kenal Bapa, makin intim, makin intim, makin intim. Ya. Nah, untuk mencapai ini, saudara, maka praktekkanlah SPK pemenang. Karena memang SPK pemenang didesain untuk mencapai goal ini, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara? Maka tiap-tiap pelajaran SPK mesti dialami. Tiap-tiap pelajaran SPK, saudaraku, mesti kita capai goalnya, sasarannya. Karena setiap pelajaran ada sasarannya, saudara.
Kalau sasaran SPK, pelajaran-pelajaran SPK belum tercapai, ya kita nggak bisa mencapai ini. Jaminan keselamatan dan jaminan pengenalan akan Bapa. Ya. Nah, jadi saudara, kita mau hari ini melihat sasaran-sasaran apa yang sudah kita capai di SPK Pemenang dan sasaran-sasaran apa yang kita belum capai. Kalau kita belum capai, mari kita buat sebagai goal setting hari ini. Siap? Saudara ambil pulpen ya. Sekarang semua ambil pulpen ya. Semua bikin, termasuk saudara yang ya sudah lama bertumbuh. Jangan berkata, saya nggak level lagi. Jangan, saudara. Tapi mari kita ambil pulpen sekarang, kita catat. Nah, mari kita lihat sasaran-sasaran dalam setiap pelajaran di SPK. Pertama, hidup kekal dalam kerajaan Allah. Nah, ini sasarannya. Saudara sudah bertobat dan percaya nggak kepada Injil? Ya, bertobat dan percaya kepada Injil. Sebab cara bagian kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Yesus bilang kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, nah bertobat itu apa, saudara? Bertobat itu bukan udah sempurna. Dia udah nggak ngerokok, dia udah bertobat. Ya, saudara, bertobat itu bukan udah sempurna, bukan. Ya, tapi bertobat, saudara, itu ya artinya ganti arah. Kalau dulu kita, saudara, arahnya ke arah kegelapan, hidup dalam kegelapan, saudara, kita makin jalan kayak terowongan, makin masuk, makin gelap, makin gelap. Sekarang kita balik arah ke arah terang, ke arah apa? Ya, ke arah yang berlawanan daripada kegelapan itu. Ya, jadi kita mulai turn around 180 derajat, itulah bertobat. Ya. Nah, arti bertobat yang kedua, ganti penguasa. Kalau dulu penguasa kita dosa, penguasa kita ego, penguasa kita dunia ini, penguasa kita, saudaraku, setan. Sekarang kita ganti penguasa. Kita berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau lagi dikuasai oleh hal-hal ini. Penguasa tunggal dalam hidupku adalah Yesus Kristus. Dialah Tuhan, penguasa tunggal hidupku dan juru selamatku. Ya, itu. Ya, itulah saudaraku bertobat. Nah, itu bertobat ya, apa? Dasar. Pertobatan dasar itu cuma sekali, saudara. Tapi pertobatan sehari-hari itu tiap hari. Ya. Nah, pertobatan sehari-hari itu metanoia, pertobatan pikiran. Kalau itu berkali-kali, saudara. Kalau bertobat dasar itu hanya sekali. Ya, bertobat dan apa, saudaraku, ganti arah dan ganti penguasa. Itu dia bertobat. Nah, kedua, kita sudah belum percaya kepada Injil, ya saudara, kepada Injil. Ya, percayanya mesti benar. Ada orang percaya Yesus nggak percaya? Saya percaya Yesus ada. Percaya Yesus ada aja belum menyelamatkan, saudara. Ya, kamu percaya Yesus baik? Oh, percaya. Ya, kalau cuma percaya Yesus baik aja belum menyelamatkan. Ya, oh percaya Yesus pernah ada dalam sejarah. Oh percaya. Orang Buddha juga ada yang percaya. Orang Muslim percaya, saudaraku. Tapi kepercayaan mereka tidak menyelamatkan. Nah, mesti percaya apa? Percaya Injil. Nah, Injil itu apa, saudara? Kabar baik. Nah, sebelum dengar kabar baik, kita mesti dengar kabar buruk dulu. Ya, kabar buruknya apa, saudara? Kabar buruknya adalah semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan akibat dosa adalah maut, terpisah dari Allah selama-lamanya, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan usaha apapun, dengan perbuatan baik nggak bisa, dengan usaha manusia nggak bisa, hanya melalui satu cara aja. Nah, inilah kabar baiknya, saudara, yaitu percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib,
menggantikan kita. Ya, dia mati buat semua dosa kita, semua, bukan sebagian, semua dosa kita. Ya, dipikulnya dosa kita, saudaraku, ditebus sehingga kalau kita percaya, bukan berbuat baik, percaya, kita diselamatkan. Nah, saudara percaya enggak? Nah, kalau percaya baru udah tercapai goalnya, saudara. Ya, percaya bahwa Yesus ya sudah mati di kayu salib buat semua dosa kita. Sekali aja dia mati buat semua dosa kita. Saudara percaya? Percaya. Nah, berarti udah tercapai goalnya, pelajaran hidup kekal dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, kalau belum, saudara bikin jadi goalnya sekarang. Oke? Apa yang saudara mau capai? Nah, kedua, kelahiran baru. Saudara, kita masuk kerajaan Allah bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita bisa, tapi karena kita dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali. Sebab kita nggak bisa masuk kerajaan Allah tanpa kelahiran baru. Kita nggak bisa lihat kerajaan Allah tanpa kelahiran baru. Jadi, saudara mesti dapat pencerahan tentang hidup kekal itu. Wow, hidup kekal itu ternyata karunia ya, diberikan kepada saya. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil perbuatan, diberi oleh Tuhan. Ya, dengan cara apa? Kita dilahirkan baru. Wow. Ini dia. Saudara udah dapat pencerahan atau saudara selama ini masih pikir oh itu hasil usaha? Karena saya Pak ini bisa percaya Tuhan, makanya saya diselamatkan. Ya, nanti di surga banyak orang ya dia pikir ya bisa bangga dia, saudara. Itu karena saya pilih Tuhan, makanya saya diselamatkan. Enak aja, saudara. Kita nggak bisa diselamatkan karena usaha, karena perbuatan. Nggak bisa, saudara. Kita dilahirkan baru. Kita nggak bisa melahirkan diri kita baru. Kita harus dilahirkan. Karena kita udah mati, katanya. Sudah mati. Ya, belum lahir aja kita sudah mati rohani. Makanya kita nggak bisa pilih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang pilih kita. Kita nggak bisa, saudaraku. Ya, jadi kita harus dapat pencerahan ini. Wow, saya dapat hidup kekal. Puji Tuhan. Ya. Nah, walaupun kita dapat hidup kekal, saudara, tapi pertanyaannya, kita bisa tahu nggak kita udah dapat hidup kekal? Bisa. 1 Yohanes 5 bilang, ayat 11-13, kita bisa tahu kita udah dapat hidup kekal atau belum. Nah, saudara udah tahu belum? Saudara udah dapat hidup kekal. Ya. Nah, kita bisa tahu dari ayat ini. Ya. Nah, kalau saudara belum capai ini, belum tahu bahwa saudara udah punya hidup kekal, nah maka saudara belum mencapai sasarannya. Kita bisa tahu kita sudah hidup kekal, saudara. Nah, kemudian dari mana kita diteguhkan? Dari tanda-tandanya nanti, saudara. Ya, ada tanda-tandanya. Pertama, tandanya dia pasti mau terima Yesus, saudara. Kalau orang ya sudah lahir baru, dia pasti mau terima Yesus. Ya, kalau dia udah lahir baru, saudara, dia mulai ada damai hidupnya, ada damai. Ya, itu tanda dia sudah diampuni dosanya karena ada damai, damai dengan Allah, damai dengan dirinya sendiri. Dia juga apa, saudaraku? Tanda orang lahir baru itu punya kerinduan, kehausan dengar firman. Ya, kalau dulu nggak suka dengar firman, sekarang mulai suka. Ya, itu tanda orang lahir baru. Walaupun dia belum ngerti banyak. Ya, kemudian apalagi saudaraku dia punya ya kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudaranya. Ya, bersekutu dengan saudara seiman. Dia punya kesadaran baru akan dosa. Kalau dia bikin dosa lagi, aduh dia nggak damai. Kalau dulu dia damai-damai aja, tenang-tenang aja. Sekarang dia nggak damai, dia tertuduh. Nah itu tanda, saudara, dia lahir baru, ya, karena nature dia udah berubah kan. Kalau dia bikin dosa lagi, ya, waduh, dia nggak betah. Nah itu dia,
Ya, terus kemudian saudara, dia punya kesadaran yang baru akan kehadiran Tuhan. Punya kesadaran akan kehadiran Tuhan. Nah, inilah tanda-tanda orang yang lahir baru, saudara. Kalau belum, saudara catat, jadikan goal. Saya mau capai ini misalnya ya. Oke, jaminan hidup kekal. Ya, saudara. Jaminan hidup kekal, saudara, apa sasarannya? Mendapat keyakinan akan keselamatan. Saudara yakin nggak saudara selamat hari ini? Ya, yakin nggak? Ya, ada orang udah selamat tapi dia nggak yakin-yakin, saudara. Nah, maka dia mesti mendapatkan keyakinan akan keselamatan. Gimana caranya? Dia mesti belajar pelajaran ini, jaminan hidup kekal. Direnungkan ulang lagi terus, saudara. Karena di situ kita diajarin ada jaminan untuk hidup kekal. Ya, jaminan dari Bapa, jaminan dari Yesus, jaminan dari Roh Kudus. Ya, ada jaminannya. Ya, nah, saudara udah dapat belum jaminan ini? Kalau saudara udah dapat, saudara akan mempunyai keyakinan akan keselamatan. Oke? Sehingga saudara nggak jatuh bangun terus, aduh saya selamat nggak ya? Saya selamat nggak ya? Nah, saudara mesti yakin saudara selamat. Oke? Yang keempat, doa dan saat teduh. Apakah udah tercapai ini? Kita doa harian, konsisten, makin konsisten, ya merenungkan firman makin konsisten, saudara, ya terus makin nggak bolong-bolong istilahnya. Nah, kalau masih bolong-bolong berarti belum tercapai, ya saudara. Kita mau tiap hari kita merenungkan firman, saudara, ya doa, terus berjalan dalam roh, ya berjalan dalam roh. Nah, ada yang belum pernah dengar ini, ulang lagi pelajarannya. Apa itu berjalan dalam roh? Ya. Nah, saudara pelajari lagi. Inilah hubungan dengan Allah Tritunggal. Doa itu hubungan sama Bapa, merenungkan firman itu hubungan dengan Yesus, berjalan dalam roh hubungan dengan Roh Kudus. Tiap hari itu, saudara. Kalau kita belum mencapai ini, ya kita capai ya. Gak usah nanya-nanya lagi, kan saya udah lewat. Ya pelajaran, ya kita ulangi lagi, saudara, supaya kita belajar mencapai goal ini. Ya, terus baptisan air, ya kita udah belum dibaptis air, saudara, ya yaitu selam. Ada orang masih belum mau sampai sekarang, ya saudara, kita mesti capai dulu goal ini, ya kalau enggak kita ada problem dalam keyakinan akan keselamatan. Nanti kita bolak-balik, saya selamat nggak ya? Karena dia nggak taat sama baptisan air. Memang baptisan nggak menyelamatkan saudara, tapi kalau saudara nggak taat sama baptisan air, itu bisa ada tuduhan-tuduhan, bisa membuat saudara, ya setan ada tempat ganggu saudara terus, sampai saudara jatuh bangun terus. Aduh, saya selamat nggak ya? Nah, ini penting, saudara. Ya, kemudian baptisan air, walaupun kita udah pernah dibaptis, Paulus ulangi lagi, saudara, sama orang yang udah pernah dibaptis. Tidak tahukah kamu bahwa kamu yang telah dibaptis, tuh dia ngomong sama orang yang telah dibaptis. Kamu tahu nggak lewat baptisan kamu mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, sehingga, nah ini saya persingkat aja ya, tubuh dosa kamu mati. Apa itu tubuh dosa, saudara? Pabriknya dosa. Udah tahu belum, saudara? Ya, bahwa pabrik dosa, saudara, nggak ada lagi. Banyak orang, saudara, karena nggak merenungkan baptisan air, apa artinya, dan terus-terusan renungkan, sehingga dia walaupun udah dibaptis, manfaat baptisan itu dia nggak dapat banyak. Ya, dia nggak dapat banyak. Baptisan itu ada manfaatnya, saudara. Kalau kita menghayati, kita makin yakin, ya kita itu, saudaraku, ya sudah diselamatkan. Ya bahkan kita punya keyakinan dosa nggak punya kuasa lagi atas diri kita karena pabriknya udah mati. Wah, saudara pernah dapat pencerahan ini? Pabriknya udah mati. Nah, makanya kita mau ngalamin ini, saudara. Next, ya kita berikutnya lagi. Nah, yang keenam, ya hidup dalam keluarga Allah. Saudara, setelah kita selamat, kita
nggak boleh jadi gelandangan, saudara. Karena keselamatan itu berkaitan erat dengan saudara bergabung ke tubuh Kristus, bergabung ke bait Roh Kudus, dan bergabung ke keluarga Allah. Anda bukan orang asing lagi, tapi kaum sewarga kerajaan Allah. Kaum sewarga, ya, keluarga Allah. Jadi saudara ini keluarganya Allah. Nah, keluarga kan nggak independen, saudara. Keluarga itu hidup di dalam persaudaraan, itulah kompak. Ya, keluarga itu hidup di dalam sebuah komunitas, ya, itulah komsel. Murid-murid, ya, gabung ke dalam kompak dan komsel, dua-duanya harus, saudara. Ya, bukan cuma kompak, komsel, bukan hanya komsel, kompak, ya, itu para rasul dari zaman Yesus panggil, saudara. Ya, sampai nanti saudara lihat, ya, sampai mereka, saudara, mungkin di Kisah 15 itu mungkin udah hampir 15 tahun, ya, saudara, masih tercatat, ya, mereka ini, saudara, masih hidup di dalam kompak dan komsel. Mungkin nggak 15 tahun, saudara. Nah, Kisah 15 itu ya di bawah 10 tahun lah, saudara. Ya, mereka masih hidup di dalam, tercatat masih hidup di dalam komsel dan kompak. Ya, jadi kalau rasul itu contoh buat kita. Nah, kita juga harus, ya, saudara, ada yang belum bergabung ke kompak, ya berarti saudara belum lengkap. Nah, capai ini, saudara, capai, ya, kehidupan dalam dalam keluarga ini. Kemudian pelajaran ke-7, ya, hati Bapa. Nah, hubungan dekat, intim dengan Allah Bapa. Pertanyaan ini yang akan menolong saudara. Ya, pertanyaannya gini, apakah saudara merasakan, bukan tahu, ya, bukan sekedar tahu, merasakan bahwa Allah itu sangat mengasihi saudara dan sangat, ya, menyukai saudara. Berasa nggak? Kalau nggak berasa dan pertumbuhannya nggak progresif terus, ya berarti saudara belum makin intim dengan Allah Bapa. Ya, ada orang, saudara, ya, waktu di CG dia dilawat, wah, dia ngalamin, saudara. Setelah itu berhenti pengalamannya, nggak ada lagi. Ya, dia nggak ngalamin Bapa terus. Ya, dia nggak makin intim. Dia cuma berhenti sampai di situ. Atau ada orang di CG pun nggak ngalamin apa-apa, saudara. Nah, kita mesti apa? Kita mesti kejar ini, pengalaman ini, saudara, supaya kita, ya, terjawab kebutuhan kekristenan, ya, awal kita, saudara, ya. Kemudian hati yang benar. Nah, ini kesembuhan batin, saudara. Nah, ada 2 goal di sini yang harus kita capai, yaitu sembuh dari luka bapak, luka ayah, dan kedua sembuh dari luka ibu. Nah, ini dulu, saudara. 2 luka ini dulu. Jadi CG fokusnya kita ke 2 luka ini. Nah, kalau saudara yang dulu, ya, yang dulu CG dulu mungkin, ya, belum seperti ini. Nah, saudara, ya, ulangi lagi, saudara ikut lagi CG supaya saudara dapat berkat benar-benar, saudaraku, ya. Saudara disembuhkan, ya. CG sekarang, saudara, saya dengar banyak kesaksian, ya, itu orang-orang Kristen yang udah lama, ya, udah jadi ini, saudara, pemimpin di gereja kita. Ikut lagi, mereka bilang, aduh, saya baru sembuhnya waktu di CG yang kali ini nih. Ya, ada yang dia hubungannya sama anaknya nggak benar terus. Ya, walaupun dia, saudaraku, ayah yang ya, kalau ukuran saya bagus, saudara, dia ayah yang bagus. Tapi karena dia dulu nggak punya ayah yang baik, saudara, ya. Nah, apa? Itu impact-nya turun dia ke anaknya, sehingga dia melukai anaknya, ya. Nah, dia akhirnya baru sadar, wah, dia banyak luka dari ayahnya, banyak luka dari ibunya. Setelah disembuhkan, wih, luar biasa, mengalami terobosan, saudara. Hati yang merdeka, nah ini pelepasan. Ya, kita udah menyerahkan nggak tempat-tempat kendali, ya, kepada Tuhan dan usir setan itu, ya, keluar dari diri kita. Tempat-tempat kendali itu masih ingat, ya, kebiasaan-kebiasaan yang serupa dengan roh jahat. Kalau kita kembangin kebiasaan najis, roh najis menguasai jiwa kita.
Kalau kita kembangkan kebiasaan berhomoseksual, maka roh homoseksual menguasai jiwa kita, saudara. Kalau kita kembangkan, saudaraku, ya kesombongan, kebiasaan kesombongan, maka nanti roh kesombongan menguasai kita, saudara. Kalau kita membiasakan, mengembangkan kebiasaan suka mencuri, saudara, maka nanti, saudara, roh pencuri bekerja dalam diri kita. Nah, itu tempat pertama. Kedua, apa, saudaraku? Kita mesti nyerahkan okultisme, praktek-praktek okultisme, penyembahan berhala. Kita mesti akui itu, buang itu, saudara. Ya, kalau masih ada benda-bendanya kita buang. Kemudian yang ketiga, saudaraku, kita harus menyerahkan pikiran-pikiran yang udah jadi stronghold, udah jadi kubu-kubu pertahanan. Yaitu apa, saudara? Pikiran-pikiran yang disebut isme. Ya, jadi saudara? Evolusionisme. Ya, apalagi ateisme, komunisme. Ya, isme-isme yang mengikat kita, termasuk agama lama kita, kepercayaan lama kita, ya, atau kepercayaan-kepercayaan yang sesat. Masih ada itu, banyak orang masih ada, kita mesti buang, saudara. Kalau enggak, setan ada tempat, nah, kita dikuasai, diikat. Ya, itu goalnya, saudara. Yang ke-10, baptisan Roh Kudus. Saudara bilang, aku udah ikut Pak Edi pelajarannya, bagus. Tapi udah tercapai belum goalnya? Nah, goalnya apa? Bahasa roh, ya, kita dapat bahasa roh. Kemudian apa? Bernubuat, ya. Jadi ini kita tambahin, ini penting, saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 bilang, kamu semua boleh bernubuat, seorang lepas seorang, supaya kamu semua belajar dan beroleh kekuatan, ya. Jadi bernubuat itu buat setiap orang, saudara. Ya, setiap orang disuruh bernubuat. Oke? Nah, sudah tercapai belum? Saudara bilang, saya udah Pak Edi. Nah, pertanyaannya, bahasa rohnya dipakai nggak tiap hari? Ya. Terus saudara berkembang nggak dalam karunia-karunia yang lain? Ya, kalau enggak, ya kita ulang lagi, saudara. Sekarang ada namanya pelajaran aktivasi karunia-karunia, saudara. Next. Nah, ini saya mau tambahkan, mengingatkan yang ke-11 ini. Ya, yang lalu-lalu ya belum ada, ya. Nah, atau dulu sekali pernah ada, ya, yang ikut SPK dulu, saudara. Ini namanya kuasa Injil dan kesaksian, ya. Kita harus belajar bersaksi dulu, saudara. Kalau mau menangin jiwa, belajar bersaksi. Kalau kita bersaksi aja nggak rutin, nggak sering, ya kita nggak bisa jadi pemenang jiwa, saudara. Khususnya yang nggak punya karunia penginjilan, ya, saudara mesti belajar bersaksi. Nah, karena itu di pelajaran ini kita diajarin bikin, ya, sebuah kesaksian 2-3 menit. Saudara udah bikin belum? Nah, kalau belum, capai ini, saudara, ya. 2-3 menit bagaimana kita bersaksi, cerita kita diceritain dalam waktu saudaraku singkat, 2-3 menit aja. Kemudian kita ceritain minimal kepada 5 orang. Ya, nah ini nanti kalau saudara lakukan, ya, sebagai terus, nanti saudara bisa memenangkan jiwa. Nah, kita dorong tiap orang memenangkan jiwa 1 orang aja, saudara. Ya, minimal, ya. Kalau Tuhan pakai saudara banyak, puji Tuhan. Tapi ada target minimal 1 jiwa. Saudara, udah punya target ini, udah punya goal, nggak punya banyak orang Kristen. Bikin dong goalnya. Ya, kompak, saudara harus punya goal. Kita mau menangin 3 jiwa, ya, tahun ini misalnya, ya. Nah, bikin kompak setiap orang, ya, 1 jiwa misalnya, ya. Nah, terus next, pernikahan dalam kerajaan Allah. Kita praktek hubungan perjanjian, ya, covenant, saudara. Ini penting. Hubungan covenant. Ya, apa itu hubungan covenant? Kita janji pasangan suami istri untuk hidup setia, ya, sampai mati, saudara. Setia sampai mati. Ya, ini mesti terus kita ingat terus dan praktekkan, saudara. Hubungan perjanjian.
Nah, banyak pernikah sibuk dengan apa, saudara? Sibuk dengan, aduh, kita kurang komunikasi. Itu nggak salah. Itu penting, ya. Tapi yang lebih penting lagi, saudara, hubungan perjanjian saudara dipelihara nggak? Covenant itu dipelihara nggak? Ya, nah, kemudian bukan cuma hubungan perjanjiannya dipelihara, tapi saudara membuang ikatan-ikatan yang lain, membuang hubungan-hubungan lain, terutama di hati saudara. Harus saudara buang. Ada pil lain nggak? Ada will lain nggak? Seringkali kita nggak biarin. Nah, kita tidak, saudaraku, melawannya, membuangnya. Kita biarin ada orang lain di hati kita yang kita sukai, saudaraku. Nah itu, ya, nggak tahu itu artis drama Korea, ya, atau itu seseorang yang ada di komsel kita, ya, nggak tahu deh, ya, kita, saudaraku, berzina di hati kita. Nah itu mesti dibuang. Kalau itu saudara nggak jadikan disiplin, ya, terus membuang. Kalau ada suka sama orang lain, saudara, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan, ya, kita buang itu ikatan-ikatan yang lain, ya, yang mengganggu hubungan perjanjian kita dengan sesama, ya, dengan apa? Istri. Nah, kemudian apa, saudara? Baru kita bahas praktek peranan suami. Suami mengasihi istri, istri tunduk, ya, hormat kepada suaminya. Nah, baru itu berguna ngomong itu. Kalau kita langsung peranan, tapi hubungan perjanjiannya nggak benar, ya gimana mau suami mengasihi istrinya? Ya, dia udah mengasihi orang lain di hatinya. Nah, kita mesti buang itu, saudara. Baru praktek peranan suami istri. Nah, kemudian single. Nah, single ini hidup single dan pranikah yang kudus. Ya, kita mesti praktekkan. Nah, yang terakhir, keuangan dalam kerajaan Allah. Ya, keuangan dalam kerajaan Allah. Saudara udah capai belum? Ya, kemerdekaan dalam keuangan, financial freedom. Artinya saudara nggak terikat utang. Saudara menang, tidak hutang hidupnya, saudara. Ya, atau kalau hutang tapi dia, saudaraku, terus bisa bayar. Ya, dia apa, saudaraku, nggak terikat dalam, kejebak dalam, ya, dikuasai oleh hutang. Ya, hidupnya ini, saudaraku, dikuasai oleh uang. Nah, caranya gimana supaya kita punya financial freedom? Kita mesti praktek 3 kesetiaan. Pertama, setia mengelola keuangan, ya. Saudara udah setia mengelola keuangan, ya. Uang mesti dipakai untuk apa, saudara? Untuk tujuan, ya, kebutuhan kita. Jangan dipakai untuk apa yang kita inginkan. Seringkali kita pakai uang untuk apa yang kita inginkan. Makanya kita jatuh dalam hutang, jatuh dalam hal-hal yang demikian. Karena ingin kaya itu menjebak kita masuk ke dalam berbagai-bagai penderitaan, saudara. Nah, kelolalah keuangan kita, ya. Kelola keuangan kita, bayar hutang, saudara. Jangan nggak bayar hutang. Ya, kalau kita nggak bayar hutang, saudara, ya kita nggak bisa financial freedom, saudara. Ya, jadi kita jangan hidup dalam dosa terus. Ya, hutang itu tidak dosa. Yang dosa nggak bayar hutang, saudara. Itu dosa, ya. Nah, kemudian apalagi, saudara? Ya, kita hidup dalam apa, saudara? Kita harus punya tabungan juga, ya, menabung. Nah, itulah mengelola, saudara. Simple sebenarnya. Nah, kemudian setia menerima. Kita juga harus terima, berkat itu diterima. Nah, lewat apa? Lewat doa. Ya, kalau kita doa, Bapak tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, ya. Mintalah, ketuklah, carilah, ya, itu saudara semua. Nah, kemudian kita minta lewat kreativitas. Nanti Tuhan kasih kreativitas. Misalnya di tengah pandemi, Tuhan kasih kreativitas dan kita bisa menghasilkan uang, saudaraku. Ya, ketiga apa, saudaraku? Mengelola ini, yang kedua, saudara, setia menerima lewat bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Ya, baru kita apakah, saudara, kita akan mendapat, ya, persediaan dari Tuhan. Nah, yang terakhir, setia memberi. Masih ingat memberi apa? Perpuluhan.
Ya, perpuluhan itu pagernya kita, saudara. Kalau kita nggak memberi perpuluhan, kita bagaikan ladang yang nggak ada pagernya. Masuklah binatang-binatang, makan habis semua. Ya, makanya aneh, saudara. Di pandemi ini ada orang yang nggak cukup. Nanti saudara dengar hari Minggu kesaksiannya. Mustinya nggak cukup, saudara. Istrinya udah nggak kerja di PHK, dia gajinya dipotong separuh. Mana mungkin hidup, saudara? Tapi aneh, dia tetap bayar perpuluhan. Kemudian, saudaraku, dia tetap hidup mencukupkan diri dengan yang ada. Bisa cukup. Aneh, saudaraku. Ya, ayatnya bilang, cukupkanlah dirimu. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bisa, saudaraku. Itulah berkat. Berkat bukan berapa kaya, saudara. Ya, berapa banyak uang, saudara. Ya, tapi berkat itu apa yang ada pada saudara, saudara bisa nikmati. Apa yang ada pada saudara bisa cukup. Aneh kan? Nah, ini dahsyat, saudaraku. Ini yang kita perlu alamin di masa kesukaran ini. Nah, saudara mau nggak mencapai itu? Nah, ikutin lagi pelajaran ini, saudara, supaya saudara dilengkapi. Ya, nah, yang kedua bukan cuma kita memberi perpuluhan, kita belajar menginvestasikan harta kita. Kita tabur, kita tuai. Tanah tadi udah aman, tapi apakah tanah itu ya kita tanam sehingga kita menuai? Ya, saudara. Nah, inilah prinsip-prinsip yang kita pelajari di SPK. Nah, sekarang saudara udah catat ya. Saudara yang mana udah catat belum? Ya, saya nggak yakin ya saudara nggak ada yang belum tercapai di sini, ya, atau gini, saya udah capai semua, saya aja belum, saudara, ada yang masih saya perlu benahi, ya, saudara. Nah, maka saudara, kita catat, udah catat belum, bikin goal. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam breakout room, saudara. Nah, kita akan cerita, ya, kita akan cerita. Nanti breakout room-nya memang diacak sengaja, saudara. Ini nggak sesuai dengan apa grup kita atau kompak atau komsel, nggak usah pusing, saudara. Nah, kita diacak. Nanti satu grup mungkin maksimum 4, ya. Kalau sampai terpaksa 5 ya nggak apa-apa. Tapi 4 bagus, 3 nggak apa-apa ya. Nah, kita sharing. Jadi sharingnya gini, saudara. Tiap orang sharing dari tadi. Ya, kita review pelajaran SPK, mana yang saudara belum capai dan saudara pengen capai, ya. Nah, pengen capai, saya pengen capai ini, saya pengen, ya. Nah, saudara sharing, oke? Tapi spesifik ya, jangan semua saya belum capai. Ya, spesifik yang mana khasnya diceritain, saya belum capai ini, bagian mananya, ya. Atau saya belum kasih perpuluhan secara konsisten. Nggak apa-apa, saudara, ceritain. Saudara, saya pengen konsisten memberi perpuluhan. Oke? Nah, ceritain hanya goal-nya aja. Goal setting-nya. Saudara mau buat apa? Mau capai apa dari pelajaran-pelajaran ini ya? Jangan didiskusikan. Jangan. Nggak ada waktu, saudara. Hanya cerita aja. Saya nomor ini. Tapi ceritakan lebih spesifik sedikit. Jangan ya saya nomor 3, nomor 4. Nah, itu mah ya nggak sharing. Cerita apa? Nomor 3 apanya yang saudara mau capai ya. Kemudian temennya jangan kasih komentar kalau udah jelas. Tapi kalau belum jelas boleh tanya. Maksudnya gini ya, Bu ya. Ya, apakah goalnya ada tanggalnya, Bu? Ibu mau capai kapan tahun ini? Nah, boleh ditanya gitu ya. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok 15 menit aja, saudara. Seru. Nah, habis ini, saudara, saya akan sharing bagaimana kita mencapai goal ini di dalam kompak. Nah, saudara mau dengar? Bukan cuman bagaimana caranya, nanti saudara akan mampu melakukannya. Karena hari ini kita akan bikin modeling. Caranya bagaimana kita mencapai goal-goal ini di dalam kompak. Oke? Mari saudaraku, silakan saya serahkan kepada teman-teman yang bertugas untuk kita dipimpin masuk ke dalam breakout room untuk sharing goal setting ini. Silakan.
ini juga masuk ke dalam mereka. Saya kalau bisa jangan. Ya, saya di umum aja. Ya. Nanti supaya saya kalau mau masuk ke grup-grup yang lain lebih bebas ya. Oke. Ya, mungkin sebagian juga ada yang live ya karena ya. Oke, kita bisa mulai Pak Untung. Ya, silakan Kak. Oke, Saudara. Nah, jadi kita mau lanjut sedikit lagi, Saudara. Nah, bagaimana caranya kalau kita udah punya sasaran, ya kita bisa mencapai sasaran kita, ya, yaitu dengan apa, Saudara? Dengan kita dibantu oleh teman-teman kita di dalam kompak. Nah, kita menggunakan sistem yang disebut SCORE. SCORE ini S-K-O-R, ini singkatannya. SCORE itu gini, Saudara. Temukan dulu sasarannya apa yang mau dicapai, kayak tadi itu ya. Nah, Saudara, oh ya, saya mau capai misalnya mau konsisten bayar per puluhan. Nah, itu sasarannya, Saudara. Ya. Kemudian setelah kita tentukan sasarannya, kita bertanya, nah, kondisi saya sekarang dalam membayar per puluhan seperti apa? Oh, kondisi saya sekarang ya, saya belum konsisten. Saya masih suka bolong-bolong ya. Misalnya sebulan bayar, sebulan nggak bayar ya, atau lebih banyak nggak bayarnya. Oh gitu. Ya, jadi saya kondisinya kita mesti tahu dulu ya, kondisinya seperti apa. Lalu ya, apa penyebabnya ya saya nggak bayar per puluhan konsisten itu apa penyebabnya? Nah, kita bertanya. Kemudian nanti Tuhan kasih hikmat, Saudara. Ini nih, ya penyebabnya kamu ya tidak suka bayar per puluhan itu karena begini. Nah, nanti kita catat, oh ini dia penyebabnya ini nih. Nah, setelah itu, Saudara, nah kita mulai berpikir gimana dari kondisi sekarang kita mencapai goalnya kan, mencapai sasaran kita. Nah, apa yang kita perlu lakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan apa membereskan penyebab-penyebab tadi itu ya sehingga kita saudaraku bisa bayar per bulan dengan konsisten apa ya. Nah, nanti keluar tuh Saudara ini yang disebut opsi atau pilihan. Pilihan-pilihan apa yang mesti kita ambil langkah-langkahnya untuk menyingkirkan itu tadi penghalangnya ya dan mencapai sasarannya ya. Apa aja? Nanti keluar tuh Saudara. Nanti kita bisa dapat hikmat. Oh iya ini ya. Nah, setelah itu terakhir kita bikin rencana praktis supaya kita langsung lakukan. Karena kita udah tahu harus melakukan apa kan? Kita udah tahu Saudara. Nah, kita bikin langkahnya. 1 ini, 2 ini, 3 ini ya. Nah, kemudian ada tanggalnya nggak? Kita mau atau waktunya kita mau capai kapan? Nah, itulah Saudaraku rencana praktis. Nah, ini semua dari firman Tuhan, Saudara. Ya, dari 2 Timotius 3, 16-17. Nah, kita lihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini firman ya, memang bermanfaat. 1, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Berarti apa, Saudara? Ya, goalnya firman Tuhan adalah mengajar Saudara hidup benar. Itu dia. Jadi goalnya gimana kita hidup benar, Saudara ya. Itu tujuan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita benar dalam keuangan, benar dalam keluarga kita, benar dalam ya Saudaraku ya segala sesuatu, hidup benar. Bagaimana kita hidup benar. Ya. Nah, itu goalnya, itu sasarannya, Saudara. Nah, supaya kita Saudaraku bisa tahu ya. Nah, maka yang kedua, Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Ini kondisi, Saudara. Tuhan menyatakan kamu belum benar hidupnya. Dalam hal apa belum benar? Dalam hal ini ya. Kamu belum benar. Itulah kondisi kita, Saudara. Tuhan menyatakan kesalahan supaya kita sadar, ya kan? Nah, kemudian tapi dia nggak berhenti di situ aja cuma menyatakan kesalahan. Tapi dia mau apa? Untuk memperbaiki kelakuan.
Jadi kelakuan yang nggak benar diperbaiki supaya jadi kelakuan yang benar. Ya, itulah opsi-opsi, saudaranya. Jadi langkah-langkah supaya kita hidup benar. Ya, jadi Tuhan memperbaiki kelakuan kita dengan menyatakan ini nih yang kamu perlu lakukan supaya kamu bisa hidup benar. Ya, jadi itu O-nya, opsi-opsi, langkah-langkah atau apa, saudaraku, pilihan-pilihan yang kita bisa pilih untuk menyingkirkan penghalang tadi dan mencapai sasaran. Dan ya kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita bukan cuma perlu tahu, oh saya diperbaiki nanti, tapi bagaimana praktikalnya bagaimana? Ya, nah kita perlu dididik makanya saudara. Nah, ini langkah-langkah praktis ini rencana praktis kita dididik dalam kebenaran, dilatih. Karena Yesus itu mentor kita pemagangnya. Maka kita dilatih. Ya, jadi rencana itu nanti Tuhan sendiri yang memberikan rencana itu dan Tuhan akan mendidik kita. Dia akan mendidik kita karena kita pemagangnya dia. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Sehingga kita, saudara, diperlengkapi. Nah ini, diperlengkapi itu gini, yang belum lengkap dibuat lengkap. Ya, yang tidak mampu dibikin mampu, itu diperlengkapi, saudara. Nah, ini semua bagian dari rencana Tuhan. Ya, rencana yang kita mesti bikin, ya. Oke. Nah, saudara, jadi skor ini dahsyat banget, saudara. Nah, saya dorong saudara nanti ya di rumah, ini PR-nya ya. Goal-goal tadi yang belum tercapai, saudara bikin dulu. Misalnya, saya belum taat bayar perpuluhan konsisten. Oh, itu goalnya. Bikin, saudara. Kondisi sekarang saya gimana? Saudara jawab aja. Kondisi sekarang saya gini. Apa penyebabnya? Gini. Terus gimana cara saya membereskan, menyingkirkan penghalangnya, ya, dan saya bisa mencapai goalnya? Tulis. Nah, opsi-opsinya tulis apa aja. Oh, saya perlu ulang lagi ya pelajaran pelajaran perpuluhan, tentang perpuluhan. Saya mesti hafalin ayatnya. Saya mesti yakin, misalnya ya. Nah, itu saudara wujudkan dalam bentuk rencana. Nah, kalau kita bikin pribadi, saudara, ini bagus, tapi nggak akan sempurna. Karena pribadi itu, saudara, Tuhan nggak memberikan kita segala-galanya sendirian aja. Nah, nanti ini didiskusikan di kompak. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Edi, kompak itu bahannya apa? Ya ini, bahannya kita bahas skor. Ya, coba saya punya goal mau capai ini, tapi saya belum ngerti, saudara, gimana capainya. Nah, nanti temennya yang misalnya kompaknya 4 orang ya, nanti temennya bertiga ya menolong dia, saudara, supaya dia bisa mencapai goal itu. Ya, nah. Jadi ini contoh pertanyaannya sedikit lagi ya, kita lihat. Nah, ini dia sudah next. Jadi pertanyaan sasaran itu next. Ya, misalnya gini. Hal-hal apakah yang perlu Anda capai sesuai dengan tingkat pertumbuhan rohani dalam perjalanan rohani Anda? Nah, kita kan bahas SPK pemenang dulu. Ya, misalnya ginilah. Pelajaran tentang jaminan keselamatan misalnya. Anda yakin nggak Anda udah selamat? Misalnya, saya belum yakin. Walaupun saya udah ikut pelajaran itu, tapi belum yakin. Ya udah, ya bikin goalnya. Saya mau yakin akan keselamatan saya. Nah, itu goalnya ya. Terus kemudian kondisinya dicek dulu. Sejauh mana Anda telah mencapai sasaran Anda? Nah, jadi iya ya, saya belum ya. Saya suka jatuh bangun terutama kalau lagi dosa itu langsung ragu. Saya selamat nggak ya? Ya. Nah, saudara misalnya jadi ini kondisi dia. Kemudian apa sih penghalangnya sampai Anda itu nggak yakin keselamatan? Penyebabnya apa sih? Nah, nanti dia temukan sendiri, saudara.
ya, waktu dalam diskusi di kelompok itu dia akan temuin, dia dapat pencerahan, tweng gitu saudara. Ya, nah terus kalau gitu kamu udah tahu penghalangnya, sekarang gimana caranya kamu mengatasi penghalang ini dan mencapai sasaran tadi? Oh iya ya, berarti saya perlu ini, lakukan ini. Nah itu opsi. Apakah opsi pilihan-pilihan untuk mengatasi penghalangan dan mencapai sasarannya? Apakah rencana dan pelatihan yang diperlukan untuk mencapai sasaran? Nah ini R-nya. Ya kalau udah ketemu langkah-langkahnya, nah rencananya kamu mau ngapain? Ayo wujudkan dalam apa? Dalam tindakan yang real, ya itu dia saudara. Tindakan yang nyata, ya. Kapan kamu mau mulainya? Nah, nanti teman-temannya tanya gitu. Oke? Nah, sekarang saudara, kami mau membuat sebuah modeling namanya, saudara. Ya, jadi modeling itu gini. Kita kasih tunjuk beginilah caranya nanti sharing di Kompak, ya, saudara, dengan kita praktek skor ini, saudara, untuk mencapai goal dalam hidup kita. Nah, silakan saya mau kasih kesempatan teman-teman sekarang boleh ya membuat apa itu ya fokus di tengah ini. Siapa lagi? Nah, saudara, saya berharap saudara akan sementara teman-teman bawa dulu ya orang-orang yang ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara yang lain amati ya, belajar dari bagaimana kami memberi contoh nanti sharing skor di dalam Kompak. Ini gampang, saudara, dan fun. Ya, jangan pikir dulu, aduh susah, enggak. Ini menarik sekali, saudaraku. Ya, nanti kita kalau praktek terus, kita ahli. Ya, ada lagi, ini teman-teman yang bisa diajak semua yang supaya komplit. Ya, ada satu lagi ya, kalau nggak salah. Ada Yuyul sama Fitri, Kak. Iya, oke. Nah, silakan ditaruh di tengah supaya kita bisa kasih modeling ya. Oke. Fitri boleh tolong buka videonya? Oke. Iya. Ada lagi? Ada siapa lagi? Yuyul udah, ya. Udah nih Kak, udah. Oh, udah semua. Oke, ya. good. Ya. Fitri, saya mau tanya, apakah Fitri udah ikut SPK ya? Lagi, Pak Edi. Lagi. Terus ya, aku udah ikut beberapa kali. Oh, wow, bagus dong. Iya. Nah, Fitri, kita nanti mau bikin modeling ya. Ini kita ngobrol-ngobrol aja, kamu relax ya. Deg-degan. Jadi, enggak lah, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita teman-teman nanti mau nolong kamu, gimana kamu mencapai itu sasaran yang kamu mau capai dalam hidup kamu ya. Nah, kita lagi ngomongin kan SPK pemenang dulu nih, Fitri. Nah, di dalam SPK pemenang tadi yang Kak Edi sampaikan tuh ya, ada goal-goal yang kita mesti capai. Nah, mana yang Fitri belum capai tapi rindu mencapainya? Yang mana itu, Fitri? Kalau yang pemenang satu aja, yang paling dirindukan. Ya, pemenang kan sampai baptisan air ya, Kak. Itu. Ya, pokoknya terus tuh sampai 13 kan pelajarannya kan tadi. Kalau sampai 13 aku paling yang di bagian paling terakhir, nomor 13. Iya. Kebanyakan orang itu ya, masalah keuangan ya benar ya. Iya, Nah, apa yang belum dicapai dan Fitri ingin capai dalam pelajaran yang terakhir? Apa? Lebih ke arah financial freedom sih, Kak. Jadi kalau aku singkat doang aku share tentang aku ya. Jadi background. Gini, Fitri, singkat aja. Kamu cerita, kamu mau capai apa, seperti apa gitu ya. Jadi nanti backgroundnya nanti kami yang akan gali ya. Goalnya apa yang kamu ingin capai? Financial freedom, Kak. Biar enggak. Ya, seperti apa? Kamu bayangin misalnya bebas utang ya, atau saya benar-benar nggak punya utang dan saya bisa merasakan ya itu tadi berkat-berkat Tuhan tercurah lewat ya tadi itu misalnya 3 setia. Apa yang kamu ingin rindukan? Mesti jelas ya, terukur
dan dapat dipraktekkan ya. Apa kira-kira yang kamu mau capai? Bebas dari rasa khawatir ketika harus membayar kewajiban sih Kak, karena kan aku ada kewajiban seperti KPR itu. Oke. Ya, good. Terus lebih spesifik lagi, apa yang kamu dari 3 kesetiaan itu kamu belum capai? Setia mengatur, setia menerima, dan setia memberi. Lagi belajar, yang benar-benar belajar itu setia memberi. Setia memberi. Lebih spesifiknya apa? Perpuluhan atau misalnya persembahan? Kalau perpuluhan sih udah menang. Paling kalau misalnya kayak suami aku suka memberi ke orang. Nah dari dulu tuh suka jadi agak selek lah gara-gara itu. Kalau sekarang inisiatifnya sudah mulai dari akunya Kak. Gitu. Jadi mulai tergerak untuk ngasih orang. Oke, baik ya. Jadi kerinduannya Fitri ini teman-teman, dia mau mengalami financial freedom ya. Jadi kebebasan dalam keuangan. Jadi masih ada utang nggak Fitri? Utang ada Kak. Ada ya? Tapi ya ada sih. Rindu nggak kamu bebas dari utang? Iya, meskipun orangnya nggak ngejar ya, maksudnya itu sih seperti pinjaman tanpa batas lah istilahnya. Cuma akunya sendiri punya beban moral lah untuk hal itu, nggak enak. Oke. Ya, jadi rindu ya kamu bebas dari utang ya. Ada target nggak Fitri? Kapan kamu benar-benar bebas dari utang? Pengennya sih secepatnya. Iya, tapi kamu set target dong. Misalnya saya mau tahun ini gitu ya, lebih spesifik. Ada nggak? Ya boleh. Iya tahun ini sih aku mau benar-benar bisa benar-benar ngerasa free lah dari semua yang mengkhawatirkan. Ya, nah teman-teman udah denger ya, itu goal yang ingin dicapai oleh Fitri. Nah sekarang kita mau tolong dia, gimana Fitri bisa mencapai goal itu kan? Nah sekarang kita mulai dengan kondisi dulu nih, ya kondisi sekarang. Nah teman-teman ada yang mau nanya atau saya nanya dulu ya? Nah saya nanya dulu adalah ya, jadi dari 3 kesetiaan itu Fitri, mana yang kamu masih kurang gitu ya? Kesetiaan mengatur, kesetiaan menerima, dan kesetiaan memberi. Kamu paling kurang yang mana? Paling kurang menerima kayaknya Kak. Menerima, kadang kalau menerima itu kan misalnya dikasih orang gitu ya Kak. Benar nggak? Kayak gitu. Nggak, menerima itu gini. Jadi kita berdoa ya, berdoa karena kita menerima lewat doa kan. Ya. Nah, kedua lewat kreativitas. Kamu kembangin nggak kreativitas kamu ya kan? Nah, ketiga kita menerima lewat kerja keras. Kalau kita nggak kerja keras ya kan, kita nggak bisa menerima. Nah, ini bagian menerima. Kalau bagian mengelola ya, kita kelola keuangan kita ya. Jadi misalnya kita punya prioritas. Prioritasnya adalah apa yang kita ingin, apa yang kita butuhkan. Jangan difokuskan ke apa yang kita inginkan. Iya. Nah, kalau kita ingin ini, akhirnya gesek kartu kredit ya. Nah, makanya kita kurang dulu gitu ya misalnya. Atau ya kita misalnya jadi tidak mengelola keuangan kita berdasarkan apa, saudara? Mana yang paling prioritas ya, itu tadi. Nah, terus bayar utang ya, kita mesti prioritasin itu. Ya. Karena kalau kita nggak setia sama harta orang lain, kita juga nggak setia sama harta diri kita sendiri. Nah, kalau kita nggak setia sama harta orang lain, Tuhan nggak akan kasih harta kita ya. Nah, terus apalagi misalnya kita ngatur, kita juga punya tabungan misalnya ya. Nah, dan yang ketiga setia memberi
memberi perpuluhan dan memberi apa? Investasi. Kita tanam tuai, ya kan? Nah, dari 3 kesetiaan ini, Fitri yang mana yang paling kurang? Kayaknya memang aku belum bisa hidupin yang menerima sih, Kak. Kalau Nggak yang pernah lain, doa atau nggak kreatif atau nggak kerja keras, yang mana? aku kurang kreatif. Oh, oke. Aku berdoa kerja keras, aku juga kerja keras, cuma untuk kreativitas kadang suka mentok gitu, Kak. Oke. Nah, sekarang teman-teman mau gali lebih dalam nggak kondisinya siapa? Ibu Fitri. Ya, dan atau ada penyebab apa, teman-teman silakan. Boleh tanya ya. Mungkin saya tanya Fitri ya, bahwa Fitri kan gimana dengan kamu mengembangkan kreativitas yang sebetulnya Tuhan sudah berikan sama Fitri hari ini? Nggak yakin atau memang belum dimaksimalkan? Kreativitasnya aku masih belum nangkep sih. Lebih tepatnya aku belum nangkep kreativitas yang seperti apa. Maksudnya kalau dalam hal kerjaan, jadi kadang kayak ngerasa mentok aja, aku harus lakukan apa lagi untuk usaha yang aku sedang lakukan. Dengan usaha yang sekarang sedang Fitri jalani? Iya. Kalau berkaitan dengan keuangan kan pasti dengan aku lagi jalanin usaha. Ini kan aku lagi kerjain sesuatu. Nah, untuk kadang tuh mentok aja gitu. Aku harus bikin apa lagi ya supaya ini bisa lebih maju gitu. Maksudnya supaya bukan buru-buru sih, tapi lebih tepatnya supaya akhirnya usaha yang aku jalanin ini akhirnya bisa support kehidupan kami yang sekarang gitu. Itu sih. Fit. Ya, silakan Fung. Dengar Ada Putus. nubuatan yang lain. Silakan. Putus. Udah jelas? Ya, udah jelas. Oke, Fit. Kalau menurut kamu kreativitas itu apa sih? Kreativitas itu ya aku kalau lagi mentok aku bisa mikir. Enggak gini sih. Jadi aku tahu, oh ini tuh harus begini caranya ngembangin sesuatu tuh harus begini, ini begini. Karena memang dari dulu kan aku kan kuliah di psikologi kan. Jadi waktu pas sidang skripsi itu dosenku bilang gini, dosen pembina aku, Fitri kamu tuh orangnya rigid gitu. Jadi kaku banget otaknya dan susah kamu berkembang kalau kamu gitu. Jadi aku diklaim seperti itu dan di label ya. Iya, di label seperti itu dan sepertinya memang aku orangnya seperti itu, Kak, gitu. Berarti jangan-jangan karena label itu kali, Fit. Ya. Gitu. Kalau yang aku tahu, kreativitas itu adalah mengelola apa yang ada dalam diri kita, yang udah di tangan kita gitu loh, Fit. Kalau mengelola, iya. Okay. Mengembangkan. Iya, mengembangkan. Jadi, Fit, kalau aku sih merasanya, karena kan aku juga cukup kenal kamu dan perkembangan usaha kamu yang baru ya. Kamu udah cukup lumayan gitu loh kreatifnya. Tapi ada nggak hal-hal yang kamu merasa, tadi kan bilang kayaknya saya kurang kreatif gitu. Kayaknya mentok nih gitu. Kira-kira dengan kondisi kamu sekarang, ya, apa sih yang kamu mau lakukan supaya benar-benar kreativitas itu benar-benar bisa dikembangkan lebih lagi gitu loh, Fit? Aku pengen banyak belajar sih, Ci. Pastinya aku pengen banyak belajar khususnya untuk di e-commerce-nya, Ci, di bagian e-commerce-nya. Kalau misalnya kalau yang link yang benar-benar aku punya sendiri kan dari dulu memang ya aku orangnya bawel kan, jadi kemana-mana udah aku sebar-sebarin itu. Yang dunia maya kan aku nggak kenal. Kalau aku kenal mah udah aku satronin gitu. Kayaknya mungkin Yuyul punya ini nih, punya sesuatu yang bisa di ini. Yul? Punya jurus situ dia. Ya, silakan Yul. Kamu mau nanya nggak Yul? Saya pikir Fitri udah luar biasa ya kalau kita ikutin dari kesaksiannya ya bersama Yonatan gitu. Nah, mungkin Fitri bisa share lagi kira-kira kendalanya apa gitu di dalam menemukan kreativitas ya, di dalam untuk mencapai yang tadi
dirindukan ya, goalnya gitu. Ada kendala-kendala atau penghalang-penghalang apa gitu, Fit? Misalkan, oh sayang, ya coba silakan, Fit. Aku sih tahu sih, kalau aku udah lagi stres, kalau aku lagi dikejar-kejar sama yaitu deadline, biasanya aku mentok. Ya, kalau dulu belum menang banget kayak ya segini udah lumayan menang lah ya gitu kan. Kalau dulu aku akan nangis di pojokan. Kalau sekarang sih udah nggak nangis di pojokan, cuma memang stresnya itu masih menguasai, dan kadang kalau udah kayak gitu aku bingung aku ngapain. Kalau Yonatan bilang kalau aku lagi pikiran tuh biasanya aku jadi lebih diem, dan itu biasanya aku nggak ngelakukan apa-apa. Tapi kalau aku lagi hatiku lagi seneng, aku lagi dalam tanda kutip tuh bahasanya pecicilan gitu, lagi ceria gitu seperti aku biasanya. Nah itu biasanya mulai muncul tuh ide apa gitu. Nah tapi yang situasi-situasi sih yang bikin aku kadang ketakutan, tertekan. Nah itu biasanya di-downin gitu. Itu sih. Oke. Betty, ada yang mau ditanya, Betty? Kalau aku lihat kan kamu udah mulai jalanin bisnis Harita, udah sekian bulan ya. Nah sejauh ini kamu merasa nggak bahwa itu cukup bisa berjalan? Itu cukup berjalan. Kalau kamu merasa itu sudah cukup merasa berjalan, kira-kira apa nggak yang kamu merasa waktu kamu lagi berjalan ini, kamu merasa nggak ada sesuatu yang membuat kamu jadi kayak merasa diri jadi mundur? Kayaknya jangan-jangan ada kata-perkataan masa lalu kamu, trauma-trauma, label-label yang sempat masuk lagi, ingat lagi, aduh kayaknya kok usaha gue gini-gini aja, merasa belum puas, merasa kayaknya belum maksimal, merasa gagal gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu pas lagi menjalankan itu? Apakah halangan itu yang membuat kamu jadi merasa kok kayak gini-gini aja ya, kok kayaknya saya kurang kreatif gitu? Ada sih satu yang kadang masih aku pikirin, dan tapi itu berkaitan sama Yonatan. Jadi Yonatan itu kan memang background-nya dia itu kan pelaut. Dan dia itu kaku orangnya kalau sama orang baru. Nah, sementara aku tuh merasanya untuk link buat namanya orang dagang kan pasti link. Harus banyak-banyak share kemana-mana. Nah, Yonatan ini masih suka pemalu, masih suka kayak susah aja gitu buat dia untuk nawarin ke orang-orang. Dan kadang aku suka bilang sama dia, kalau cuma dari aku doang linknya nggak apa yang diharapin gitu. Kadang itu kayak mengintimidasi, gimana kita bisa maju kalau kita cuma dari aku doang, aku bilang gitu. Jadi aku suka bilangin dia sih, memang dianya juga mau sih ya. Maksudnya aku bersyukurnya dia mau untuk mencoba, tapi ya dia masih terkendala dengan dia bingung juga dianya gitu. Dari ya saya sih ngerti ya, dari pelaut jadi pedagang bagaimana caranya gitu kan, ngadepin laut sama ngadepin orang gitu. Ngadepin kapal sama ngadepin orang kan beda gitu. Nah itu sih yang akhirnya jadi kadang masih jadi kendalanya sih itu. Ya, oke, Fitri. Ini tadi kan bagus nih. Kita dari ngobrol-ngobrol, pasti kamu tadi dapat langkah-langkah apa ya bisa mengatasi penghalang-penghalang kamu ya, dan untuk kamu mencapai goal tadi. Nah, dari pembicaraan tadi, apa kira-kira langkah yang kamu perlu tempuh untuk kamu mencapai goal ya, punya apa tadi, financial freedom, khususnya dalam hal ya kreativitas tadi ya. Langkah-langkahnya ya Kak. Ya. Aku pikir ya pastinya aku harus menjaga hatiku supaya tetap gembira. Oke, baik. Kalau aku stres aku pasti jadi nggak bisa berpikir, dan ya lebih. Nah, kamu catat langkah ini kan. Jadi nah berarti kan tadi menarik tuh, teman-teman nemuin kamu tuh di label sama orang, kamu nggak kreatif, ya kan, di label kan. Nah berarti gimana caranya kamu supaya menang atas label-label itu, sehingga kamu bisa berkata gini, saya memang nggak kreatif orangnya. Begitu kamu bilang self talk-nya saya tidak kreatif,
kamu mentok, ya kan? Nah, padahal Tuhan bisa beri kreativitas kan kepada kamu kan? Nah, kamu percaya nggak, Fitri, Tuhan bisa kasih kreativitas sama kamu? Amin. Iya sih, Kak. Nah, Aku percaya sih aku bisa. nah teman-teman ada yang mau kesaksian atau kasih peneguhan, ternyata kita bisa dapat kreativitas dari Tuhan ya. Ya. Iya. Ada nggak? Saya teguhkan sedikit buat Fitri. Maksudnya saya juga tipe orang yang sama ya, bukan tipe yang banyak ide atau kreatif gitu. Tapi dasarnya yang saya percaya adalah Tuhan kita Tuhan yang kreatif gitu loh. Dan dia pakai apa yang ada pada kita ya. Mungkin zaman dulu nggak kepikir juga perang itu bisa ngalahin musuh yang begitu hebatnya cuman pakai batu, ya kan? Mungkin biasanya perang pakai pedang, pakai perisai, pakai baju zirah gitu. Tapi Tuhan bisa pakai apa yang ada pada Daud ya di tangannya buat ngalahin musuh yang begitu luar biasa gitu. Jadi itu salah satu contoh Tuhan kita kreatif. Dan bagian kita ya, kita jangan melabeli diri ya. Saya sendiri pun sering gitu bilang bahwa wah saya mentok nih, saya mentok, dan mentok beneran gitu. Tapi ketika saya percaya Tuhan kreatif, Tuhan bisa buka jalan ya, bisa buka pikiran saya yang mungkin sebelumnya nggak kepikir, dan pelan-pelan kok ada jalan, oh dari sini kayak dituntun gitu. Dari sini belajar ini lagi, dan akhirnya ya kita semakin berkembang gitu sih. Tapi ada satu yang aku jadi ingat lagi, aku itu selalu takut kalau yang dengar kata-kata out of the box gitu. Jadi aku memang tipikal orang yang kalau nggak bisa aku pegang atau nggak bisa aku perhitungkan, aku itu nggak berani lakukan gitu. Jadi aku harus segala sesuatu itu harus aku pegang gitu. Jadi aku memang hidup dalam banyak ketakutan dan kekhawatiran sih karena kejadian yang dulu itu. Tapi memang sekarang aku udah lebih menang. Cuma memang masih ada kayak sisa-sisanya lah untuk out of the box itu aku kurang berani gitu. Meskipun memang sekarang udah mulai jalanin out of the box itu sih gitu. Tapi memang masih ada lah dikit. Ya. Oke. Saya mau meneguhkan sebentar ya Kak. Jadi kalau Fitri yang pertama gini, kalau kita tuh secara nggak sadar gitu ya, mungkin kita nggak kepikir tentang label tadi ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah nancep gitu ya, itu akan jadi secara di alam bawah sadar itu akan bekerja gitu loh. Kadang-kadang di saat itu kita akan balik ke sana ya. Label makanya kan itu sangat tidak baik ya, maksudnya kita melabelin dan dilabelin itu memang kadang kita nggak sadar gitu ya, tapi kadang kita menghidupi di situ. Dan yang kedua, saya cuma meneguhkan apa yang Fitri bilang, kalau tadi bilang nggak kreatif, Fitri itu kreatif karena pas kondisi gabung di Misbah ini, dia cerita ketika Jonathan mulai nggak melaut lagi gitu ya, dia mulai nih ada usaha-usaha gitu ya, itu yang kita nggak pikirkan sebetulnya dia mulai jalan. Nah itu yang perlu dikembangkan tuh dari situnya. Bukan berarti kamu nggak kreatif, kamu tuh kreatif gitu loh. Jadi itu yang harus dikembangkan, yang harus ditanamkan di dalam di dalam pikiranmu, karena apa yang kita pikirkan itu kan nanti kan terjadi buat kita sendiri sebetulnya. Itu sendiri yang akan kita ini. Jadi jangan dipercaya yang tadi nggak kreatif tadi. Kamu lah kreatif. Itu sih yang meneguhkan kayak gitu. Oke. Ya, kalau pengalaman saya ya, Fit ya, kamu sama saya tipenya sama. Kita tipe orang yang nggak berani menghadapi tantangan, berani nggak menghadapi sesuatu hal yang baru. Kayaknya rasanya nggak berani. Saya tipe orang yang takut sama tantangan. Maunya yang pasti aja, yang tenang-tenang aja gitu. Tapi teman-teman saya juga melihat saya bahwa saya tipe orang pedagang, penjual, tipe orang yang marketing. Tapi saya tidak melihat diri saya seperti itu, Fit. Nah, sekarang saya lagi dibawa ke satu suasana, saya ingin persiapkan diri saya. Nanti kalau saya suatu saat saya nggak bisa bekerja lagi, ya saya harus melakukan sesuatu hal untuk masukan, penerima. Nah, sekarang saya mulai nih, ya teman-teman pada yang tahu ya, postingan saya banyak jualan. Saya mulai hal-hal kecil. Tapi ternyata enjoy aja gitu. Jadi maksud saya mulai lakukan sesuatu hal yang simple dulu aja.
Supaya sebagai satu tindakan awal bahwa saya mau melakukan sesuatu hal untuk menerima apa yang bisa saya lakukan depan saya, apa aja saya mau buka segala sesuatu yang menurut saya nggak bisa, tapi saya mau mencoba itu. Jadi kita buang segala label depan diri kita bahwa saya orang yang nggak bisa, saya orang yang nggak bisa out of the box, tapi saya kondisi sekarang saya harus bisa, saya harus lakukan sesuatu. Itu yang mesti kita ngomong sama diri kita sendiri. Saya bisa karena saya ada Tuhan yang menolong saya, memampukan saya. Nah, itu yang kita ngomong sama diri kita ya. Terus hal yang kedua yang saya mau bantu teguhkan lagi mungkin dalam hal sisi mengatur kali manage keuangan ya, Fit ya. Jadi kan tadi kamu bilang kamu lagi belajar dalam hal setia menerima. Jadi dengan menerima, memberi, satu lagi kita mengatur. Dengan kondisi keuangan yang sekarang ini kita lebih lagi butuh hikmat untuk mengatur setiap kondisi keuangan kita, manajemen kita. Itu yang perlu lebih diarahkan karena pun saya juga lagi belajar dalam hal mengatur keuangan sih. Itu yang mau saya bantu teguhkan. Fit. Jadi kan dibagiin tuh bahwa ada 2 kebutuhan. Ya, kebutuhan rohani sesuai dengan tingkat pertumbuhan, terus yang kedua adalah kebutuhan rohani yang kategorial. Ya, Fitri pernah dengar nggak tentang PDK? PDK ada. Iya, aku kan awal kompak di PDK bareng Koko. Koko. Fitri udah dapat ya. Berarti sekarang tinggal kesaksian Fit. Jadi ini nggak tahu ya Fitri pernah dengar nggak tentang kesaksian saya waktu saya pertama kali menghadapi pandemi? Belum, Ci. Belum. Ya udah saya kesaksian. Jadi gini, saya itu tukang jahit, Fit. Dan saya biasanya jahitnya baju seragam. Ya. Jadi gini, kalau bikin baju seragam itu kan istilahnya gitu ya, itu kan ratusan ribu gitu kan ya. Nah, waktu pandemi itu mana ada gitu kan kantor yang bikin seragam. Orang WFH semua gitu kan. Wah, saya khawatir banget, Fit. Gitu. Kalau khawatir, seneng, ngedumel, kadang-kadang sama Tuhan gitu kan. Nah, sampai satu kali saya terpaksa karena ada karyawan saya tuh yang kepala keluarga kan. Jadi punggung keluarga lah dalam hal keuangan. Jadi itu saya mikirin dia gitu, Tuhan mungkin kalau saya masih punya tabungan, kalau dia kan mungkin nggak punya gitu kan. Nah, akhirnya sering ngobrol sama Tuhan dan satu kali saya dapat order gitu kan. Baju APD, tapi murah banget gitu kan. Ya istilahnya nggak pernah lah saya terima tuh semurah itu gitu. Jadi saya ngedumel sama Tuhan, minta juga, doa juga, tapi ngedumel juga. Saya bilang begini, aduh Tuhan serba sedikit banget gitu kan. Gimana saya bisa bayar gaji, gimana gitu, gimana gini gitu kan. Nah itu kebawa tuh. Sampai satu pagi saya bangun tidur, tiba-tiba ada kata-kata serba sedikit. Nah, tahu tuh itu kata-kata muncul, saya tahu wah Tuhan lagi mau ngomong nih sama saya gitu. Nah akhirnya saya cari Fit, saya cari di firman Tuhan, ternyata ada. Iya, aku juga kayak pernah dengar. Nah, Fit, di Yesaya 30 ayat 20 Tuhan bilang gini, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, cocok banget nih. Tuhan lagi ngomong sama saya gitu kan. Tapi kata selanjutnya itu yang membuat saya akhirnya mau. Tapi Tuhan bilang gini, namun pengajarmu, pe-nya ini besar, Tuhan kan, tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Artinya saya dapat dari ayat ini bahwa Tuhan tuh akan jelas buat saya, menuntun saya. Jadi gini, waktu di awal-awal tuh teman saya bilang gini, Ling, bikin masker aja, gitu kan. Masker dari kain. Saya pikir boleh juga gitu kan, tapi murah banget. Masker kain waktu itu cuma 5.000, 6.000. Saya bilang Tuhan nggak salah nih gitu kan. Tapi waktu saya dapat ayat ini, saya mulai belajar setia, Fit. Jadi saya mengelola apa yang ada. Ya, kain-kain yang ada di saya, ya sisa serba sedikit ya. Iya, kain yang ada saya bikin jadi masker. Pertama-tama saya terima tuh paling cuma selosin, 2 losin gitu kan. Lama-lama banyak Fit. Banyak gitu kan. Pada WA ke saya, Fungling saya mau, Fungling saya mau. Sampai akhirnya saya kewalahan, saya catat. Saya catat buku supaya saya nggak kelupaan gitu kan. Udah, terus saya bikin aja.
Sampai akhirnya masa pandemi agak lumayan lah ya, udah bergeser kan, mulai ada baju seragam mulai masuk lagi. Nah, saya udah lupa dengan catatan saya, ya saya nggak pernah hitung Fit, catatan saya itu berapa sih yang saya bikin gitu kan, dari yang selosin gitu kan. Nah, satu kali saya lagi Zoom gitu kan, lagi ada meeting, nah saya perlu catat, saya ambil lagi buku catatan saya. Pas saya lagi buka, saya lihat, banyak ya ternyata, saya bilang dulu pesanan saya gitu kan. Akhirnya setelah meeting Fit, hitung Fit, saya hitung, Tuhan nggak salah, 6.000 saya udah bikin. Wow. Diselosin sampai 6.000 Fit. Nah, di situ saya benar-benar bahwa pengajar saya, Tuhan saya, temenin saya, kasih tahu saya bagaimana caranya. Yang saya belajar adalah ini. Saya belajar setia. Saya tahu di situ bahwa Tuhan kan selalu bilang, kalau saya setia perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara saya yang besar. Nah, kalau misalkan waktu itu Tuhan langsung kasih saya 6.000, gitu kan, saya nggak belajar apa-apa. Justru di situ, Fit. Nah, berarti sekarang saya percaya, saya kalau melihat kamu kreatif. Kamu tuh kreatif. Ya. Dan suami kamu tuh udah berubah banyak sekali. Betul. Gitu. Kamu juga mesti melihat perubahan diri dalam diri suami kamu. Sudah lihat. Walaupun dia pelaut, sekarang dia melaut dalam bisnis Fit. Bukan cuma dibilang melaut dalam bisnis, disebut seperti tukang bakso sekarang. Oke, wow. Ya, saudara, karena waktu ya kita mau simpulkan dulu. Nah, sekarang Fitri, kamu mau lakukan rencana apa setelah dengar sharing skor ini ya? Kamu mau bikin rencana apa kalau gitu setelah kita ngobrol-ngobrol ini ya? Untuk mencapai goal kamu itu. Ya, kreatif tadi itu ya, dan punya financial freedom. Apa dulu langkah-langkah yang kamu mau ambil? Yang paling penting dulu lah. Yang paling penting, yang pasti aku harus hilangin pikiranku bahwa aku nggak kreatif, Kak. Yes. Aku mesti inner flow-nya aku ganti bahwa aku kreatif, gitu, Kak. Psikolog gitu. Udah tahu deh inner flow-nya. Terus bisa nggak? Kamu perlu nggak dibantu oleh kompak kamu supaya kamu bisa mencapai goal itu? Apa yang kamu perlukan untuk mencapai goal itu dari kompak kamu? Kamu udah ikut kompak ya? Udah, Kak. Nah, apa yang kamu perlukan? Iya, pastinya untuk sering-sering diingetin, terutama kalau lagi down gitu, Kak. Oke. Jadi diingetin ya. Terus ada accountability ya. Supaya kamu mencapai kan goal itu kan? Iya, Kak. Ya, kapan mau mulainya, Fitri? Ya, mulai nanti malam sih. Oke, mulai sekarang aja. Iya. Bagus. Yang habis ini langsung bilang ke Yonatan, ke suamiku, kita sama-sama mau perkatakan memperkatakan kuat-kuat gitu bahwa kami berdua ini kayak confess. Bagus. Confess sama suami. Ya, bagus. Nah, Fitri, dengan cara kita ngobrol begini nih, ada arahnya skor. Kamu merasa apa pembicaraan ini? Jadi lebih tiba-tiba tahu sih kalau ada yang menghalangi aku itu, ya itu labeling itu. Oke, ketemu ya akarnya gitu ya. Menurut kamu kalau pembicaraan begini di kompak asik nggak? Ya, asik sih. Iya. Nah, saudara-saudara, ini yang saya sengaja bikin modeling supaya kita kayak gini ya, kompak jadi kayak gini, saudara, seru. Ya, yang di ngomong itu nggak ngalor ngidul kemana-mana, cerita tentang tante nonce, tentang si ini, ya, yang nggak tahu kemana gitu ya, pembicaraannya nggak ada arahnya. Nah, ini skor ini menolong kita supaya pembicaraannya mencapai sasaran. Ya, jadi jangan keluar dari topik-topik ya yang kita mau kemananya. Ya, nah, saudara, kelihatannya sulit. Tapi kalau dijalanin nggak sulit, saudara. Karena nanti Tuhan sendiri yang kasih hikmat kayak tadi ya. Toto ada yang dapat hikmat, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya.
Ini skor ini kalau dilakukan di Kompak, dahsyat. Walaupun ibu-ibu sederhana bisa, saudara. Asal kita ya nanti kita biasain diri, yang ngomong jangan keliling kemana-mana gitu. Ikutin aja patternnya, sasarannya apa, mau kemana ya. Kemudian apa kondisi kita, biasain saudara. Ngomong jangan ngalor ngidul kemana-mana. Nah nanti dia tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Nah terus ada kesaksian-kesaksian yang meneguhkan tadi. Kamu diberkati pasti, betul nggak? Dengan cara begini. Bukan cuma diberkati, kamu dibangun dan kamu tahu apa yang mesti dilakukan. Jadi kamu jadi pelaku firman dengan cara begini. Jelas apa yang mesti dilakukan ya. Oke, saudara. Puji Tuhan. Nah, Pak Untung, saya kembalikan karena waktu juga. Saya serahkan kembali. Walaupun hari ini hari libur ya. Silakan. Oke, Kak Edi. Makasih, Kak Edi. Super sekali ya. Ini super. Ya, jadi saudara, tentunya hari ini sangat mendapat satu satu nilai, satu berlian lah ya yang perlu kita kembangkan buat kita ya. Masih yang ada 40, 50-an. Tadi saya pikir tadi mungkin pada salah ini kayak salah pencet pada keluar, jadi harusnya masih tetap 80-an lebih ya, tapi nggak apa-apa. Oke, saya ingetin lagi nanti malam kita ada komsel gabungan dan Kak Edi juga akan impartasi kembali nanti malam ya, jam 7 kita mulai. Jadi saya silakan teman-teman ya buat komsel-komsel tolong diingatkan kembali. Oke, itu aja Kak Edi. Terima kasih buat waktunya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa, Kak. Iya, kalau masih mau masih memungkinkan. Kayaknya masih ada waktu buat ini. Oh iya, boleh. Oh iya, kalau mau bertanya silahkan, masih ada waktu. Ini hari libur masih ya. Libur hari ini, libur. Yang mau bertanya silahkan, yang masih bisa. Tapi kalau yang mau melanjutkan aktivitas silahkan, nggak apa-apa ya. Mau nanya Kak Ros juga boleh, Kak Ros juga ada tuh, Kak Ros ya. Iya nih. Satu paket. Satu paket tuh. Ada saudara yang mau tanya khususnya tentang yang tadi dulu ya, skor itu ya. Ada yang mau tanya? Kak mau nanya Kak. Ya silakan. Kan yang videonya bisa kayak dikenal. Ya jangan jadi agen rahasia. Jangan rahasia-rahasiaan. Ini dia. Ya. Mau nanya Kak, yang Kompak itu kan kemarin dibahasnya materinya meditasi kan Kak? Ya. Yang diskusi meditasi. Nah sekarang kan ada skor Kak. Nah itu lebih ditekanin yang mana ya Kak ya? Ya, jadi gini, Kompak yang kita ajarin masih umum selama ini. Basicnya adalah sharing saat teduh dulu, ya. Tapi itu bukan terus-terusan begitu. Kalau terus-terusan begitu, Kompak, ya kan? Nggak menjawab kebutuhan, hanya sharing saat teduh ya. Nah itu kan langkah awal aja, umum ya. Jadi kalau Kompak nggak ada topik ya, saya pikir sih Kompak nggak ada topiknya ya. Nah jadi Kompak itu kita saling 3 hal, saling menggembalakan, saling mengajar, dan saling bersama-sama menginjil ya, memenangkan jiwa. 3 itu kan. Jadi saling menggembalakan yang tadi kita saling cari kebutuhan dia apa. Ya misalnya dia Kristen anak, perlu minum susu, ya kan? Nah, kita jawab nggak kebutuhan itu. Itulah saling menggembalakan. Ya. Kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi itu sebenarnya bahasa aslinya berilah makan anak-anak dombaku. Jadi jiwa baru perlu dikasih SPK. Ya itu maksudnya SPK pemenang. Ya. Jadi kita bahas ya topik SPK pemenang kalau sama Kristen anak. Nah, apa ya yang tadi itu yang belum tercapai mana dalam hidup kamu ya kan? Dia aja masih jatuh bangun nggak yakin dia selamat. Ya kan? Kita udah bahas yang tinggi-tinggi. Ya kan? Bagaimana ini, bagaimana itu. Ya dia aja belum yakin keselamatannya. Ya itu dulu. Kita mentor dia sampai dia yakin keselamatannya. Ngerti ya? Nah, pakai apa? Skor. Jadi jangan dicekokin. Jangan gini. Kamu nggak yakin ya keselamatan.
Makanya mesti yakin. Mesti ya gimana caranya? Mesti dituntun. Kenapa dia nggak yakin? Dicari akarnya ya. Oh, ada teologianya apa? Pemahamannya akan keselamatan keliru. Ya, dia masih memikir keselamatan itu karena perbuatan, makanya dia nggak yakin-yakin, ya kan? Nah itu, oke, kita cari kenapa, terus tolong dia mencapai itu apa yang dia mesti lakukan, ulang lagi pelajarannya misalnya. Nah perlu nggak kita yang ngajar? Nah perlu. Kalau enggak ya lihat videonya Kak Edi ya, supaya dia capai ya itu sampai dia capai goal-goal yang belum dia capai. Oke? Nah, kalau dia Kristen orang muda, ada lagi need-nya. Nah, nanti kita bahas minggu-minggu berikutnya ya. Kalau orang Kristen muda apa? Dia bergumul dengan kejahatan, dia terikat dengan pornografi, dia masalah rumah tangganya rumit sekali dia, ya kan? Nah, itu kan mesti dijawab kebutuhan-kebutuhan itu. Ngerti ya? Nah, terus orang Kristen dewasa ada lagi, ya kan? Dia punya kebutuhan. Semua kita ada kebutuhan yang perlu dijawab, ya kan? Itulah saling menggembalakan, ya. Dan saling mengajar, kayak tadi kita saling mengajar kan tadi kan? Kita kasih kesaksian kita ajarin prinsip-prinsip firman. Jadi ngajarnya enggak cuman teori, tapi kayak tadi gitu ya. Tepat sasaran kita mengajarnya ya. Oke. Dan jangan lupa, jangan ke dalam terus, mesti nginjil sama-sama, menangkan jiwa, ajak orang lagi ke kompak, multi lagi kompaknya. Ya. Jadi itu kira-kira. Oke Kak, makasih ya Kak ya. Ada lagi yang mau tanya, saudara? Oke, silakan yang mau bertanya langsung bisa buka mic-nya. Edi, saya jadi ini tadi waktu lagi kita praktek sama Fitri ya, saya jadi tiba-tiba saya ngeh gitu loh. Ternyata tentang itu loh, tentang tadi yang pikiran-pikiran, itu kan yang tentang hati yang merdeka ya Kak ya, sasarannya ya. Iya, jadi betul. Waktu lagi sharing ternyata terbuka sesuatu yang, jadi gini, Fitri merasa dia belum menang di situ. Padahal akhirnya waktu dia cerita, dia terbuka, ternyata ada satu hal juga yang belum merdeka juga dalam diri dia. Iya. Luar biasa kayak gitu. Ada stronghold. Itu yang Iya. disebut stronghold. Ikatan kubu pertahanan yang ditaruh iblis. Kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Nah itu. Iya. Ya, itu. Nah itu kalau waktu kita sharing, kebenaran diungkapkan. Waktu kebenaran diungkap, kebenaran itulah memerdekakan kita. Iya. Ya. Luar biasa. Jadi ini kayak dikepikirkan kita nih merasa udah SPK udah lama gitu ya. Kita merasa udah ngelewatin semua, ternyata ya tadi masih ada yang belum merdeka ya, kadang-kadang kita nggak sadari ya. Iya, itu yang luar biasa ketika di-sharingkan, itu luar biasa. Makanya prinsip SPK itu bukan sekali tempuh selesai. Udah beres, enggak. Kita ulangi lagi prinsip-prinsipnya ya, ulangin lagi. Kita belajar ya, itu spiral tadi itu, naik terus makin tinggi ya. Nah, bahkan nanti misalnya gini. Misalnya saudara udah ikut SPK. Udah, jangan tunggu semua dulu selesai tercapai, tapi saudara jadi pembina lagi di SPK. Kan saudara bina jiwa baru ya. Nah, waktu bina jiwa baru itu saudara dapat lagi. Ya kan? Dapat lagi. Saudara pun belajar kan? Nah, apalagi pembicara, saudara. Saya tiap kali ngulang SPK saya paling diberkati, saudara. Ya, karena itu basic, itu sangat basic. Fondasi, bersifat fondasi ya. Oke. Iya. Ya karena tadi kita nggak praktekin skornya itu sih Kak, yang jadi ini kita ya. Yang jadi kita nggak ngalami kan, nggak praktekin skornya, merasa udah selesai ya sudah, kan begitu biasanya. Iya. Iya. Nah, Oke, nanti khususnya SPK pengabdi ya, itu semua nanti kita lebih banyak waktu diskusinya langsung skor. Nah, karena kalau orang Kristen yang udah muda itu skor dia lebih gape, istilahnya lebih paham. Ya, kalau Kristen anak memang masih setengah perlu dicekoki. Ya, kayak susu itu kan dicekoki ya. Anak-anak kan gitu, saudara. Dia belum terlalu ahli dalam skor, makanya dia perlu kakak-kakaknya
tolongin dia ya. Nah, tapi kalau nanti makin tumbuh, kita makin ahli menggunakan skor ini. Ya, oke. Main pertanyaan Ya. yang terbuka. Ya, terus dalam kita melakukan skor, kita belajar menggunakan pertanyaan-pertanyaan bukan yang terbuka, tapi yang tertutup. Karena buat jiwa baru, dia sulit. Misalnya, kalau kita bilang, gimana kamu, kayak tadi ya, kamu bagaimana? Coba ceritakan apa saja yang kamu rasakan hari-hari ini dalam hal bisnis kamu. Itu kan terbuka pertanyaannya, dia mikir. Nah, kalau jiwa baru, kita bantu dengan pertanyaan yang tertutup. Aku dapat berkat nih, sharing dari Pak Freddy Leong ya. Pertanyaan tertutup gini, kita menolong dia mendeteksi apa yang dia sedang rasakan, pergumulan apa, masalah apa. Misalnya, kamu hari-hari ini di dalam bisnis kamu merasa stuck ya. Jadi kita langsung bantu. Dia atau langsung, kasih alternatif. iya, gitu. Atau kita tanya, kamu merasa hari-hari ini kamu terluka, kamu dikecewakan orang ya, ditikam dari belakang. Itu pertanyaan yang tertutup. Jadi buat apa saudara-saudara kita yang baru, dia tertolong gitu mendeteksi perasaannya atau apa yang dia pikirkan. Jadi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan biar kita kreatif dalam hal ini. Gitu. Iya. Oke, Kak Ros, terima kasih buat penjelasannya. Kalau yang jiwa lama tentunya sudah mulai bisa ini ya Kak ya, maksudnya bisa menganalisa sendiri ya, karena sudah mulai ya Kak dapat terlatih ya. Tapi kalau jiwa baru kan nggak bisa langsung pertanyaan terbuka ya. Misalnya gini, kamu rasa apa? Nah, itu kan terlalu luas kan? Iya. Dia mungkin belum bisa apa ya. Nah, tapi kamu rasa gini ya, kecewa atau marah atau kamu luka. Nah, kita kasih 3 pilihan. Jadi dia bilang, saya kecewa. Jadi kita bantu dia ya, bantu dia untuk mendefinisikan apa yang dia rasakan. Oke Kak, makasih. Oke, lain berikutnya masih ada yang mau bertanya, silakan. Teman-teman yang mau sana bertanya. Oke, kalau sudah nggak ada sepertinya Kak. Ya, nah minggu depan saudara kita mau belajar kebutuhan Kristen anak ya. Nah, Kristen orang muda ya. Nanti kita akan belajar ini SPK Pengabdi. Walaupun kita belum keluar resmi teachingnya SPK Pengabdi, tapi patternnya ya, prinsipnya sudah ada di Alkitab. Nah, nanti saya akan sharing Matius 5, 6, dan 7 ya. Nah, oke. Jadi itu aja untuk sampai hari ini. Thank you saudara, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, saya akan